Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Selamat sore bapak-bapak. Sore. Saya sapa ya. Siap. Sebelum materi kita lanjutkan, saya sapa terlebih dahulu. Ketika saya sapa dengan kata hai, ibu-ibu dan bapak-bapak bilang Halo. Kalau saya bilang halo, ibu bapak bilang Hai. hai. Kita coba halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo halo halo. Halo halo. Hai hai. Halo hai. Halo hai. Kurang fokus, kita coba fokuskan lagi. Halo. Hai. Hai. Halo. Hale. Halo hai. Hai. Ya, sudah fokus ternyata. Dan untuk materi yang sudah kita bahas pada bulan lalu, setelah kita mengetahui di mana tempat meminjam, bagaimana cara mengelola uang dan sebagainya, sekarang kita akan membahas sesi 3, yaitu memulai usaha. Bagaimana cara meningkatkan modal terkecil menjadi modal yang meningkat atau modal yang berkelanjutan atau besar. Nah, oleh karena itu dalam sesi ini kita akan membahas tentang memulai usaha. Dengan apa kita memulai usaha? Yaitu dengan seperti yang sudah kita bahas pada bulan lalu adalah mengenai bagaimana cara kita mendapatkan modal terlebih dahulu. Sekarang kita memulai usaha dengan mengembangkan modal kecil. Modal kecil menjadi hasil yang berkelanjutan, Bapak Ibu. Apa itu usaha? Nanti kita akan bahas terlebih lanjut. Kemudian dalam pertemuan minggu lalu atau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu bagaimana cara mendapatkan modal, kemudian kita kembangkan modal itu, di mana kita meminjam modal, di mana kita pakai modal, kita sudah bahas tuntas. Dan hari ini saya akan saya akan memeriksa tugas yang sudah diberikan pada bulan lalu. Pada bulan lalu sudah diberikan tugas di mana tempat menabung, apa konsekuensinya ketika menabung di tempat itu, kemudian setorannya berapa, angsurannya berapa, kemudian ribet atau tidaknya, kita sudah bahas dan saya sudah memberikan tugas untuk disusun di rumah, di mana saja tempat menabung, di mana saja tempat yang efektif untuk menyimpan uang, apakah di bank pasar, di bank pemerintah, kemudian apakah di koperasi, ataukah ada di arisan, ada Bapak Ibu ketika di sekolah anak-anaknya menabung, kemudian tempat menyimpan uang juga bisa di sana. Kemudian kemarin kita sudah bagi menjadi beberapa kelompok dan kelompok itu masing-masing mengisi tempat menabung terkait dengan kendala, kemudian lokasi mudah tidaknya dijangkau, kemudian setorannya rutin atau tidak, kemudian bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak, kemudian ada biaya untuk mendapatkan, ada biaya administrasi atau tidak, besar tidaknya administrasi, selanjutnya mendapatkan bunga SHU atau sisa hasil usaha yang kemudian dibagi oleh tempat menabung dengan Bapak Ibu. Berarti itu ada keuntungan yang lebih nanti kepada Bapak Ibu ketika tempat menabungnya di situ. Kemudian ada resiko tentunya, di mana-mana tempat menabung kita tentunya ada resiko. Resiko itu berarti sudah ada tempat menabung kita ada resiko. Resikonya tergantung besar tidaknya resiko ketika kita menabung di tempat itu. Nah, itu yang sudah saya sebar kemarin dan sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu tentang tempat menabung, dan sudah saya bagikan lembaran untuk mengerjakan tempat menabung itu di mana, kemudian risikonya apa. Bisa saya periksa hari ini? Bisa ya. Kelompok 1
Ya, Mana Pak? pekerjaannya bagus sekali. Sudah ada tempat menabung ya. Resiko ya. Kemudian ya bagus. Nanti untuk kendala terbesarnya pada Bapak Ibu KPM yang nanti kendala terbesarnya di mana? Nanti kita akan bahas terlebih lanjut. Kemudian kelompok 2 dan 3 ini ya. Ya, kelompok 2 dan 3. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih sudah mengerjakan tugas di rumah terkait dengan tempat meminjam dan tempat menabung. Kendala terbesar dari semua KPM adalah tempat menabungnya yang sangat sulit karena jangkauan akses jalan dari rumah ke tempat menabung. Kemudian apa yang mau ditabung? Tentunya itu menjadi pertanyaan kita bersama. Teman-teman, apa yang akan kita tabung? Apa yang kita tabung tentunya jangan menunggu uang lebih dulu. Untuk menabung lebih baik disisihkan dulu dari awal. Ada uang disisihkan kemudian ditabung untuk apa? Untuk menjaga-jaga bahwa nanti kalau ketika kita membutuhkan uang dengan spontan, kita bisa mengambil uang yang hasil tabungan kita. Nah, untuk Bapak Ibu silakan. Kelompok 1 perwakilannya Ibu Intan untuk membacakan tempat, kemudian lokasi setoran. Ini bahasan kita pada bulan lalu ya. Kita hanya flashback. Mbak Intan, tempat menabung. Rumah dengan celengan. Di rumah dengan celengan. Lokasinya mudah terjangkau. Ya. Setorannya Tidak harus setorannya. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. bisa diambil sewaktu-waktu. Bagus. Kemudian Tidak ada biaya administrasi. tidak ada biaya administrasi karena di rumah sendiri. Bagus, Mbak Intan. Kemudian selanjutnya Terus tidak mendapatkan bunga atau SHU. tidak mendapatkan bunga atau SHU karena uang kita sendiri di rumah sendiri. Kemudian selanjutnya Ada resiko untuk dicuri. ada resiko untuk dicuri karena tidak ada pertanggungjawaban dari pihak lain. Tepuk tangan buat Bu Intan. Itu tadi dari Bu Intan. Kemudian Bapak Herman. Ya. Iya, Bapak Herman. Gimana, Fokus Pak? tadi. Fokus dah Bapak Herman. Fokus, Pak. Fokus. Coba dibaca yang kedua. Yang tempat menabung sekolah. Sekolah anak. Sekolah anak, tempat menabung, tempat sekolah Anak. anak. Kemudian lokasinya mudah dijangkau. mudah dijangkau. Kemudian Sekolahnya harus rutin. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. sewaktu-waktu atau bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Harus diambil di akhir Tahun, semester. atau akhir semester ketika kenaikan kelas. Kemudian ada biaya administrasi? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian mendapatkan bunga? Tidak ada. Tidak ada karena di sekolah kalau mendapatkan bunga nanti yang bangkrut gurunya, ya. Ya. Gurunya aja minjem di tabungan anak ya. Ya. Kemudian ada resiko dicuri Tidak atau tidak? ada. Ada Bapak Herman. Nah, karena tergantung Ada Bapak- resiko. Tidak ada ya? Iya. Tidak ada resiko. Kemudian karena yang bertanggung jawab nanti adalah guru tempat menabung. Kemudian selanjutnya Bu siapa, mohon maaf? Bu Hasna. Bu Hasna silakan dibaca untuk Mana Pak? yang arisan. Kentongan. Arisan. Arisan. Lokasi mudah mudah dijangkau. Kemudian harus setorannya harus rutin. Kemudian bisa bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak? Bisa. Tidak bisa, berarti tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian ada biaya administrasi atau tidak? Ada. Biasanya tukang mengumpulkan uang itu ada biaya administrasi. Iya, tukang catatnya. Kemudian mendapatkan bunga sisa usaha tidak? Tidak. Kalau ada
berarti itu tidak akan menjadi menjadi arisan nanti kalau orang-orang tidak mau ikut arisan kalau ada pembagian sisa hasil usaha. Kemudian ada risiko dicuri tidak? Ada risiko dicuri kalau kita di arisan. Nah, itu Bapak-bapak untuk membaca bagaimana tempat menabung yang kita sudah pelajari pada bulan lalu. Maka pada bulan lalu itu kita sudah pelajari itu. Nah, hari ini kita memulai usahanya dengan modal-modal menabung tadi. Kita memulai usahanya dengan modal-modal menabung tadi yang kita sudah rencanakan di mana tempat kita menabung. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, baik kita akan untuk memfokuskan kembali atau untuk mencairkan suasana kembali Bapak dan Ibu, saya punya permainan ini fokus sebenarnya untuk melatih fokus Bapak Ibu. Nah, sekarang angkat tangan Bapak Ibu. Mohon maaf, angkat tangan Bapak Ibu KPM. Nah, sekarang lakukan apa yang saya katakan, jangan melakukan apa yang saya lakukan. Paham? Lakukan apa yang saya katakan, jangan melakukan apa yang saya lakukan. Paham? Kita contohkan satu atau 3 kali. Pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut, pegang kaki. Ya, ternyata Bapak Ibu KPM sudah fokus kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu KPM yang sudah berkenan hadir dalam pertemuan kali ini. Karena waktu kita yang tidak memungkinkan, untuk lebih lanjutnya nanti untuk memulai usaha kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kalau mau memulai usaha silakan lihat peluang dulu. Peluang usahanya apa, kemudian resikonya apa, dan biar nanti kita bisa mengelola usaha yang kita akan lakukan. Sehingga itu akan menutup kemungkinan nanti bahwa kita akan rugi dalam memulai usaha. Dan untuk lebih berkahnya, pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih sekali lagi. Untuk menutup, mari tepuk tangan untuk Bapak Ibu KPM yang hebat dan luar biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.